warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Allah iftah alaina futuhal arifin. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah memberikan kesempatan pada kita dapat hadir bersama di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tentunya mari kita sama-sama mengawali untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya lisan kita dapat istiqomah menuturkan kalimat-kalimat sholawat yang dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berharap dengan kalimat sholawat yang kita bacakan menjadi wasilah kita semua berhak mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Malam hari ini ibu bapak yang saya hormati, kita akan mencoba sebelum membaca tahlil, kita akan sama-sama mengkaji terlebih dahulu beberapa keterangan yang tertuang dalam kitab Nasha'ibul Ibad. Kali ini makalah yang akan kita kaji yaitu makalah yang ke-29. Ini udah lama kita nggak ngaji Bu ya. Nah malam hari ini bismillah kita coba mengkaji lagi. Walaupun sifatnya atau walaupun pembahasannya hanya sedikit, ya mudah-mudahan mipil ya, sehingga kita bisa menghatamkan kitab ini. Baik, makalah yang ke-29 Bapak Ibu, ada sebuah keterangan di sini yang mana Al-Imam Nawawi menyampaikan sebuah redaksi. Beliau menukil tentunya dari beberapa sahabat, kemudian ada beberapa hadis juga. Nah kali ini Al-Imam Nawawi menukil kaulnya Abu Bakar Asyibli ya. Kata Abu Bakar Asyibli, Bapak Ibu, ada sebuah keterangan begini. Ini temanya terkait senang kepada Allah dan tidak senang kepada diri sendiri. Artinya dalam kehidupan ini orang senantiasa memprioritaskan Allah. Apa kata Abu Bakar Asyibli? Kata beliau, Bapak Ibu, begini keterangannya. Idza aradta an tasta'nisa billahi fastauhish min nafsika. Apa artinya? Jika kamu jika kamu menginginkan. Nih ya. Antas ta'nisa billahi, bersenang-senang dengan Allah. Fastauhish min nafsika, maka patahkanlah kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, dalam menumbuhkan kecintaan, kesenangan terhadap Allah itu ternyata membutuhkan perjuangan. Contoh misalnya ya, tadi kita melaksanakan sholat, itu kan ada perjuangan Pak. Kadang-kadang mah mengerjakan sholat itu abotnya minta ampun ya. Diri sendiri mah ingin santai-santai ya, diri sendiri mah ingin senang-senang, nanti aja sholatnya, saya punya kegiatan yang lain, yang penting mah sholat, kan gitu tuh.
Berarti kan masih prioritas terhadap diri sendiri. Beda kalau orang sudah prioritasnya kecintaan atau senang pada Allah, apapun perintah Allah, salah satu cirinya ia akan mendahulukan perintah Allah. Mungkin itu salah satu gambaran di antaranya. Contoh misalnya dalam perintah yang lain Bapak Ibu, di saat Allah memerintahkan puasa, orang yang berpuasa itu kan penuh dengan perjuangan. Ia menahan lapar, tidak makan, tidak minum ya. Iya, tidak makan, tidak minum, padahal dirinya sendiri malah lapar gitu. Nah, kalau dia lebih mencintai dirinya, senantiasa ia akan makan, ya. Kalau dia lebih cinta pada dirinya, aduh saya lapar, saya haus ketika bulan Ramadan, Bapak Ibu, udah enggak usah puasa. Nah, ini lebih penting terhadap dirinya. Tapi kan lagi-lagi, kalau didasari kecintaan kepada Allah, senang pada Allah, ia akan menahan dirinya agar tidak makan, tidak minum. Ini lebih cinta kepada Allah, lebih senang kepada Allah. Ya, gambaran sederhana, jangankan pada Allah, ya, kecintaan seseorang terhadap lawan jenis saja kan dulu luar biasa Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu masih muda, ya, rela mengorbankan dirinya demi yang dicintainya. Itu masih terhadap sesama manusia, apalagi terhadap Allah. Maka banyak orang-orang yang larut kecintaannya pada Allah, itu senantiasa akan mengorbankan apa saja demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang untuk memperjuangkan ini ya butuh perjuangan Bapak Ibu. Tapi lagi-lagi kalau kita sudah tumbuh rasa cinta pada Allah, rasa senang pada Allah, ya, apapun perintah Allah itu akan terasa ringan ketika dijalankannya. Perintah sholat misalnya, ya, perintah puasa, perintah sedekah, ya. Misalkan ada sebuah pembangunan musola, masjid, madrasah, ya, lagi-lagi ini orang cinta pada Allah, seberapapun harta akan saya sedekahkan untuk pembangunan madrasah, kemudian musola atau masjid. Kenapa dia rela mengorbankan hartanya? Lagi-lagi dia lebih prioritas cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Nah, ada hal yang menarik Ibu Bapak yang saya hormati. Ini ada cerita Abu Bakar Asyibli ketika wafat, ya, pernah dalam suatu mimpi itu ditanya tentang keadaan nasib dirinya. Dalam mimpinya Allah menanya, wahai Abu Bakar, mengapa aku mengampunimu? Kemudian dia menjawab, ya Allah, engkau mengampuniku tentunya dengan amal solehku. Ini kata Abu Bakar. Ya, kemudian Allah berfirman lagi, bukan, saya mengampunimu bukan gara-gara amal solehmu, bukan. Lalu ia berkata lagi, dengan keikhlasan ibadahku ya Rob. Kemudian kata Allah, tidak juga, katanya. Kemudian dia berkata lagi, dengan hajiku ya Allah, dengan puasaku, dengan sholatku, kata Allah, juga bukan dengan itu. Nah, kemudian dia berkata, dengan kepergianku kepada orang soleh dan mencari ilmu kepadanya, kata Allah, bukan juga, katanya. Kemudian dia Abu Bakar kembali bertanya, kalau begitu ya Allah, dengan apakah ya sehingga engkau bisa mengampuniku? Nah, kemudian Allah menjawab, ingatkah kamu, kata Allah, dikala tengah perjalanan, di saat kamu menelusuri kota Baghdad, pada waktu itu kamu menemukan seekor kucing. Dalam keadaan kucing tersebut tidak berdaya, Bapak Ibu. Nah, kemudian Abu Bakar Asyibli dikala itu memberikan jaket yang tebalnya untuk menyelimuti seekor kucing. Nah, sehingga kucing tersebut tidak lagi merasakan kedinginan, sehingga kucing tersebut merasakan kehangatan. Nah, dari kisah itulah ternyata Allah menurunkan rahmatnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ali Zainal Abidin dalam qaulnya. Sesungguhnya Allah itu menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan seseorang hamba. Nah, ini sederhana, ya. Abu Bakar Syibli dalam suatu perjalanan dikala itu
melihat seekor kucing yang sedang kedinginan, ya, kemudian dia rela mengorbankan dirinya, Bapak Ibu, ya, mengorbankan dirinya, lebih baik saya yang kedinginan. Lagian saya masih kuat, saya masih bisa menghadapi dinginnya cuaca saat itu. Nah, ia rela memberikan jaketnya untuk menyelimuti seekor kucing. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata kucing itu makhluk Allah juga. Di saat seseorang menyayangi makhluk Allah, ternyata bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah keterangan begini, barang siapa yang dapat menyayangi makhluk Allah, maka Allah akan menyayangi orang tersebut. Apalagi saling menyayangi antara sesama manusia, ya. Kita bantu orang yang membutuhkan, kita tolong orang yang sedang kesulitan, itu sangat luar biasa. Ya, ada orang dalam kesulitan kita bantu, ya. Bukannya saling menyebar kebencian. Itu tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam keterangan ini Bapak Ibu yang saya hormati, seseorang rela mengorbankan dirinya, ya, lebih memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, barusan contoh Abu Bakar Asyibli menyayangi makhluk Allah yang teringat oleh beliau, walaupun seekor kucing, tapi kucing tersebut adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, dalam menjalani kehidupan ini, mari kita sama-sama untuk senantiasa menumbuhkan empati kita terhadap sesama makhluk Allah khususnya, atau terhadap semua yang telah Allah ciptakan di semesta ini. Maka insya Allah siapa saja di antara kita yang mampu menyayangi terhadap makhluk Allah, maka Allah langsung yang akan menyayangi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, itu contoh seseorang mengorbankan dirinya demi makhluk Allah yang lainnya. Kemudian ada juga secara individu, mungkin ketika ada perintah Allah, ini orang rela mengorbankan apa yang dia inginkannya demi melaksanakan apa yang Allah inginkan. Tadi misalkan, ya, ada perintah sholat, ini orang bergegas melaksanakan sholat. Ada perintah puasa, ini orang bergegas melaksanakan puasa dan dia rela untuk tidak makan dan minum. Nah, ini salah satu di antaranya bukti bahwa orang tersebut prioritas mencintai dan menyayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, ini makalah yang ke-29. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada pelajaran yang dapat kita ambil dari makalah ini, sehingga dalam kehidupan ini kita bisa lebih baik lagi. Amin Allahumma.